kita harus mulai segala sesuatu dengan doa. Karena doa akan memberikan kepada kita pewahyuan. What to do and what to feel and how to think. Biasanya orang kalau nggak berdoa, dia akan bernafsu. Kau tidak mendapatkan karena kau tidak berdoa. Atau kau doa, kau salah berdoa. Apa yang kau doakan hendak kau lampiaskan hawa nafsumu. You don't get because you don't pray. Waktu kita doa, kita akan mendapatkan pada Tuhan hikmat. Doa syafaat. Kita doa syafaat. Kalau ada orang-orang sekeliling Anda yang dulu Kristen, sekarang enggak. Dulu aktif melayani, sekarang tidak. Orang yang Anda kenal dulu, mereka itu sungguh-sungguh, sekarang enggak. Dulu tulus, sekarang enggak. Maka itu tugas kita, Tuhan itu tugas kami. Doakan mereka dalam syafaat. Artinya dalam syafaat itu artinya sebut mereka. Kalau Anda digerakkan, sebut mereka, doakan hatinya. Hati kami bersukacita, bersorak-sorai, bergembira karena kami dahulu terhilang, tapi sekarang telah ditemukan. Kami dulu tanpa tujuan, sekarang kami punya tujuan Allah. Thank you Tuhan, sungguh kerinduan hati kami tetap adalah satu dan sama, yaitu menolong yang lain juga untuk menemukan maksud tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan, Kau pakai hidup kami rindu Engkau sungguh-sungguh menjadikan kami alat-Mu di akhir zaman ini. Kami ingin menuntun yang lain juga pada sumber sukacita kami, yaitu Yesus Kristus. Dan bagi setiap orang yang telah suam kuku, kehilangan kasih mula-mula, bahkan sudah meninggalkan jalan yang benar, kami berdoa Tuhan Yesus, urapi kami dengan pengurapan yang ganda, agar bukan hanya kami bisa melindungi diri, tapi kami juga bisa memenangkan jiwa mereka. Kami bersyukur kepadamu untuk jemaat yang misionaris. Setiap anak-anak Tuhan tempat ini yang memahami panggilan Tuhan yang tertinggi. Kau pakai kami ya Tuhan Yesus untuk jadi berkat bagi orang-orang di hidup kami. Terima kasih Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Sampaikan sabda-Mu Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi. Jangan duduk dulu, katakan pada orang-orang di kanan kirinya. Anda diinginkan, dibutuhkan tempat ini dan dikasihi. Silakan duduk. Mari kita baca sama-sama Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya baca ya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Dalam cerita ini ada dirham yang hilang. Tentunya Tuhan tidak bicara soal batu, termasuk batu permata dan berlian. Bagi Tuhan yang berharga itu nyawa. Dirham yang hilang ini bisa saja hilangnya dari rumah Anda. Makanya kebaktian 1 saya jelaskan pentingnya mengusahakan keselamatan keluarga. Saya tadi sempat cerita betapa saya tertegun hari-hari ini. Kok bisa ya ada orang Kristen di rumah tangga yang anggota keluarganya sampai sekarang belum juga percaya Yesus atau belum terima Tuhan. Kok kita bisa tenang ya? Padahal antara mereka dengan neraka itu hanya sebatas nafas terakhir loh. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Dirham itu bisa hilang dari rumah kita. Atau dirham itu bisa hilang dari gereja. Dirham itu bisa hilang di depan mata kita. Nah, kita mau melakukan apa? Pesan yang saya bawa ini penting sekali karena ini akan melibatkan orang-orang yang Anda pedulikan, orang-orang yang Anda cintai. Hari ini bukan soal penginjilan tentang orang lain terus, ini langsung hit home, langsung home run, langsung sampai di rumahmu, akan dirasakan di dalam hidupmu.
Yesus menceritakan tentang dirham dalam sebuah perumpamaan. Bagi Yesus ini bicara soal jiwa, bukan soal harta dunia. Mari kita lihat perumpamaan ini perumpamaan ini menyebut seorang perempuan. Kita lihat ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus di kitab Injil, seringkali beliau memakai kata perempuan. Gadis yang bijaksana, 5, gadis yang bodoh. Ya. Kenapa seperti itu? Karena wanita, perempuan itu seringkali melambangkan gereja perjanjian baru. Kita disebut mempelai wanita Kristus. Nanti suatu hari waktu kita semuanya di sorga, ya, gereja dikumpulkan dari ujung dunia, dipisahkan antara gandum dan lalang. Waktu itu akan ada satu pernikahan, kondangan namanya pernikahan anak domba Allah. Disitulah gereja dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Nah, perempuan di sini bicara tentang gereja, tapi gereja ini masih di bumi, wong dirhamnya masih hilang. Jangan lupa dirham ini bukan sesuatu yang Tuhan cari di luar sana. Dirham ini hilang dari rumah sang perempuan. Jadi dirham ini bukan pernah ditemukan, itu sudah pernah menjadi milik Tuhan. Tetapi entah dia mundur, apapun alasannya karena sakit hati, atau mungkin karena pergaulan yang salah, pokoknya ini jiwa lama. Dirham ini bukan jiwa baru. Dirham ini jiwa lama. Ada 10 melambangkan penuh. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Jadi dari cerita ini kita bisa ambil konklusi yang very early, yang sangat dini, yaitu wanita di sini melambangkan gereja. Dan ada 10 dirham, ada satu yang hilang dari gereja itu. Yaitu jiwa yang lama, saudara yang lama, hilang. Memang orang kalau sudah berhenti ke gereja, apalagi di zaman sekarang banyak gereja di kota-kota besar, gak tentu orang itu otomatis hilang dari Tuhan. Tapi biasanya seseorang itu meninggalkan gereja tertentu, pasti ada sesuatu. Mostly, sebagian besar adalah karena sakit hati, kesalahpahaman, bisa jadi juga orang meninggalkan gereja, muak dengan gereja atau dengan hamba Tuhan karena memang ada skandal. Itu pun perlu pemulihan. Tapi ada orang-orang lama yang karena undur dari Tuhan. Apapun alasannya, orang-orang ini pasti tidak baik-baik saja. Mostly yang ditemukan adalah kenapa dirham yang pernah ada di rumah perempuan itu sekarang hilang, biasanya karena sakit hati. Pasti ada sesuatu. Ada something wrong dalam situasi itu. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, ini melompat di hati saya, ia kehilangan salah satu di antaranya. You see, salah satu daripada dimensi kebangunan rohani waktu terjadi di antara sekelompok orang adalah akan ada jiwa atau saudara lama yang hilang itu ditemukan kembali. Ia kehilangan satu di antaranya. You see, restoration atau restorasi atau pemulihan adalah bagian dari kebangunan. Pemulihan itu artinya apa yang hilang ditemukan lagi, apa yang patah disambung kembali. Kata itulah dari situlah keluar kata pulih, restored. Saya suka kata restore karena dari kata store itu kan toko ya. Restore, tokonya dulu itu ada isinya, ada produknya, ada jualannya, barang dagangan itu sudah sekarang kosong semua. Sekarang ditaruh kembali di situ, air mineral di situ lagi, sayur mayur, diaper di sana, susu, kelihatan lagi ada di situ. Dulu hilang, sekarang kembali. Pemulihan adalah salah satu faset, salah satu dimensi kebangunan rohani. Tapi ini tricky, saya coba jelaskan. Karena saya mengambil satu topik di sini, membahas satu topik yang sangat-sangat susah untuk dijelaskan. Karena di dalamnya ini multidimensi. Dan kalau kita tidak hati-hati bisa tricky. Tujuan saya menyampaikan ini adalah memperlengkapi kebangunan rohani yang Tuhan sedang kerjakan di gereja kita dan di hidup Anda. Karena bisa jadi dirham yang hilang itu ada di rumahmu, ada di sekelilingmu. Jiwa baru
Tuhan cari. Kalau perlu tinggal 99. Untuk cari satu domba itu. Jiwa baru Tuhan akan kejar. Tapi jiwa lama Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Si bungsu Tuhan tunggu. Tapi si sulung Tuhan juga perlu bekerja di dalam hatinya. Bisa jadi orang itu hilang di dalam rumah Bapa. Badannya di situ, hatinya tidak di sana. Berapa banyak orang hari ini bergereja atau pindah gereja, hatinya sudah gak sama. Badannya saja di sana, si sulung ada di rumah Bapak, tapi di dalam hatinya sudah murtad. Dia berkata, Bapak kayak begini, kayak begitu. Aku dapat apa? Mungkin dia gak seperti si bungsu yang foya-foya pergi ke negeri orang, lalu habis itu terakhirnya berakhir mengenaskan, ingin makan ampas babi. Mungkin dia si sulung, tapi inside, he's dying. Dia kering. Di dalam mungkin dia benar-benar hampa. Di dalam mungkin sudah gak beres manusia rohaninya. Mencari saudara lama yang hilang itu penting sekali karena Yesus pernah berkata, dan Alkitab berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Bisa jadi itu orang tua Anda yang dulu di masa muda mereka, waktu bujangan, mereka aktif melayani Tuhan. Sekarang ogah-ogahan meskipun pergi ke gereja. Lebih parah lagi kalau mereka sudah gak mau gereja-gerejaan. Lebih parah lagi jika ada di antara mereka yang bahkan sudah hanya statusnya aja Kristen, tapi gak pernah sungguh-sungguh, gak punya hubungan lagi dengan Tuhan Yesus. Apalagi juga, mungkin ada teman Anda yang dulu sampai sudah titik melayani, sekarang sudah jadi ateis lagi. Atau mungkin Anda kenal seseorang in society di dalam masyarakat ini, mungkin siapa-siapanya Anda. Dulu orang itu loh, cinta Tuhan, aku masih ingat kok pertobatannya, tapi sekarang dia pindah agama. Ingatlah, sekalipun mereka bisa dilupakan, Tuhan tidak melupakan mereka. Itu juga tugas Anda dan tugas saya. Tuhan, ini tugas kami, ini tugas Anda dan saya. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan ini lambang gereja. Ketika gereja kehilangan 1 dirhamnya, maka yang dia lakukan adalah, mari kita baca, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 diantaranya, tidak menyalakan pelita. Coba kita angkat tangan kita supaya kita ingat ya, saya bantu kita untuk bisa mencerna Alkitab. Coba satu begini ya, katakan menyalakan pelita. Lalu kedua dikatakan, dan menyapu rumah. Katakan menyapu rumah. Serta mencarinya dengan cermat. Katakan nomor 3, mencari dengan cermat. Nah saya bahas dari sini. Sampai ia menemukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Bukan hanya jiwa baru, tapi jiwa lama yang bisa diselamatkan kembali. Saudara lama yang hilang ditemukan lagi. Dan kalau ia telah menemukan orang itu, bukan jiwa baru, tapi jiwa lama yang ditobatkan oleh Tuhan, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Ada satu jenis sukacita yang Yesus punya saat Yesus memulihkan Petrus di pantai Galilea itu. Do you love me? Persis 3 kali. Seperti yang dia lakukan terhadap guru. 3 kali dia sangkali sebelum 2 kali ayam berkokok pagi itu atau subuh. Yesus 3 kali sembuhkan dia dari traumanya setiap kali dan penyesalan hati. Do you love me? Nomor 1, do you love me? Nomor 2, do you love me more than this? Apa kamu mengasihi aku lebih dari ini? Bukan talak 3, tapi ketiga kali Tuhan cintai, nangislah Petrus. Dia dipulihkan dari seorang pengkhianat, menjadi seorang rasul dan soko guru, menjadi seorang yang pegang kunci, salah satu yang pegang kunci gereja mula-mula. So beautiful. Tapi saya tetap akan ingatkan, tidak semua Yesus bisa pulihkan. Yudas pun mati. Disinilah trikinya, nanti saya jelaskan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Waktu saya baca ayat 9 ini, bersukacitalah sama-sama dengan saya. Perempuan itu so happy. Inilah salah satu happiness gereja, sukacita gereja, sukacita gembala yang tidak terkatakan. Dan biasanya tidak mudah diajarkan.
Ada satu bagian sukacita yang tidak mudah untuk dijelaskan. Sedangkan sukacita untuk jiwa baru itu luar biasa. Tapi ada satu lagi sukacita ketika melihat wajah lama kembali dengan kapasitas yang berbeda atau hati yang diubahkan. Itu powerful sekali. Saya rasa ada satu bagian ministrinya Tuhan, pelayanan Tuhan di akhir zaman itu yang dikatakan di Kolose, Tuhan tidak akan datang kembali sebelum dia memulihkan segala sesuatu. Before he restores all things. Bukan berarti Tuhan gak balik-balik, mesti kan sampai kapanpun tetap ada orang yang murtad, tetap akan ada orang yang berubah setia, tetap ada orang yang jatuh, tetap ada orang yang meninggalkan Tuhan, tetap ada orang yang kecewa. Tapi maksudnya, masih ada karya Allah ini sebelum Tuhan datang kembali, yaitu memulihkan kembali segala sesuatu, setiap sumbu yang pudar, setiap buluh yang patah. Masih ada satu pemulihan itu. So I think in God's heart, Tuhan masih menunggu di dalam hidup kita beberapa orang yang kita masih bisa pulihkan. Itu juga suatu jenis ministry atau pelayanan. Dan bahkan di sini tidak sedikit juga orang-orang dari gereja lain yang pindah. Nah itu gimana? Nanti saya jelaskan. Gimana dengan orang-orang yang pindahan dari gereja lain? Kita harus cermat, katakan cermat. Mencarinya harus dengan cermat. Kita harus cermat dan penuh hikmat menangani yang seperti ini karena kita berhadapan dengan kirbat, katakan kirbat. Kirbat lama, anggur baru, kirbat baru. Saya coba jelaskan ya, pelan-pelan ikut sama saya ya. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku di sini, mengingatkan kita bahwa God doesn't forget those who disappear today. Tuhan tidak melupakan mereka yang hilang. Ayat 10, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kata berdosa di sini orang lama. Bertobat di sini bukan pertobatan seperti orang yang pertama kali terima Yesus, tapi dirham yang kembali. Bertobat lagi. Apa yang dilakukan oleh sang perempuan? Tadi 3 hal yang kita sama-sama cetuskan. Number 1, dia menyalakan pelita. Coba katakan lagi, menyalakan pelita. Yang kedua, dia menyapu rumah. Katakan menyapu rumah. Yang ketiga, dia mencarinya dengan cermat. Katakan mencarinya dengan cermat. Munculkan dulu ya 1, 2, 3-nya. Poin number 1 dulu. Saya nggak jadikan ini sebagai rangkuman, tapi di tengah-tengah saya jelaskan, lalu setiap poin saya akan elaborasi. Saya akan kembangkan. Munculkan 3-3 aja dulu, foto dulu nggak apa-apa. Ya, foto lebih baik di depan. Oke, selesaikan ini ya, supaya nanti kita nggak foto-fotoan, tapi kita mendengarkan pewahyuan. Doakan mereka dalam syafaat. Pertama itu artinya menyalakan pelita. Pelita di sini bukan lampu, pelita di sini doa. Menyalakan pelita itu menyebut nama mereka dalam syafaat kita, mendoakan mereka. Apa yang kita doakan? Kita doakan hatinya. Kita doakan hatinya. Yang kedua, hubungi mereka dengan sengaja. Itu artinya menyapu rumah. Orang kalau nyapu rumah itu kan itu yang saya sebut dalam bahasa Inggris doing the groundwork. Sapu-sapu rumah itu kan seperti pekerjaan paling dasar. Dia sapu, itu dia cari. Ya, itu seperti mencari lagi. Kalau zaman dulu ada buku telepon, sekarang mungkin di HP kita. Kita mulai membangun hubungan atau menghubungi orang-orang tersebut dengan sengaja jika mereka bukan di rumah kita loh ya. Kalau mereka di rumah kita maka kita juga bisa menyapu rumah kita, artinya kita clear the way, kita membuka jalan untuk bisa terkonek dengan mereka. Tapi mesti hati-hati. Terkonek dengan orang-orang seperti ini, mungkin mereka tidak semuanya hari ini siap untuk dilayani. Karena itu nomor 3, apa itu mencarinya dengan cermat? Dengan cermat itu artinya tuntun mereka dengan hikmat. Tuntun dengan hikmat. Tuntun dengan hikmat itu mengharuskan kita untuk menjadi orangnya Tuhan dalam merestorasi. Karena sebagian besar orang nggak mengerti apa yang mereka hadapi. Karena lain-lain ceritanya. Misalnya yang kita mau pulihkan itu adalah seorang yang sudah pindah agama.
Jangan sampai nanti Anda justru yang diinjili dan pindah. Karena Tuhan tidak perlu menyelamatkan domba dengan mengorbankan domba. Nggak perlu. Ada orang berkata gini kalau soal jodoh ya, makanya itu Tuhan kan bilang kan, Tuhan tuh tahu kelemahan kita. Kalau jatuh cinta, anak muda bisa berubah. Nggak apa-apa, aku jadian dulu sama orang itu nanti tak bawa ke gereja. Buktinya loh sekarang aja bisa melanggar firman Allah, jadian dengan orang tidak seiman, berarti Anda sudah kalah Hawa. Kok bisa seyakin sepede itu nanti bawa dia ke gereja, sekarang aja dia yang bawa kamu kok. Yang realistis, Tuhan itu paling bijaksana. Kalau Tuhan bilang jangan, dia tahu batasan kita, dia tahu siapa kita, debu tanah, jangan coba. Makanya ada kata, ada suatu perintah, jangan mencobai Tuhan. Itu artinya juga jangan mencobai diri. Ya. Kadang-kadang kita berkata, nanti aku akan ajak dia ke Tuhan. Malah justru kita keseret. Salomo kurang bijaksana apa? Tapi karena dia buka celahnya bukan satu loh ya. Salomo itu kalau punya IG hari ini, dia nggak ngikuti siapa-siapa karena dia raja paling tinggi, paling hebat ya. Dia follow 1000 wanita. 300 nyonya, 700 adalah mistress atau simpanannya. Orang sekali bersalomo tulis Amsal, ini itu bijaksananya luar biasa, melihat Tuhan, penampakan. Tuhan memberi dia hikmat. Luntur, Salomo menyembah berhala. Nangis parah dia pada akhir hayatnya. Kalau Anda mau tahu kitab pertobatannya, baca kitab pengkhotbah, dia nyesal semua sia-sia. Untung-untung dia bisa bertobat pada akhirnya. Tapi pertobatannya dia di akhir hayatnya itu mengenaskan karena dia dalam kondisi penasaran. Artinya dia dalam kondisi tidak punya apa-apa lagi. Yang dia punya hanyalah perkara duniawi. Saya yakin dia mati itu dengan perasaan sorry terhadap istri kekasihnya, wanita yang Tuhan berikan di sisinya, tapi mungkin di akhir hayatnya sudah tidak ketemu lagi, dia sudah tersesat di antara 999 ceweknya. Mau tahu? Cinta sejatinya Salomo? Kidung Agung itu surat cintanya. Itulah hari pernikahan, itu holy matrimoninya. Salomo kurang bijak apa? Kalau dia buka celah, seret dia. Ketahuilah bahwa orang-orang yang sudah tidak berada di tudung, mereka tidak tahu, kita tidak tahu pengaruh apa. Karena itu kalau Anda sebelum bicara, baik itu orang tuamu sendiri, kakak adikmu, temanmu, teman sekuliah, Anda harus tahu loh ya, Anda akan berhadapan dengan pengaruh-pengaruh asing. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri, itulah kata cermat. Lawan kata cermat itu ceroboh. CCCC namanya ceroboh. Orang yang careless, orang yang clumsy, menganggap ringan. Ini kan hanya AI. Mereka sudah menang Jericho kok lawan AI. Lawan kota AI. Kalah dia. Padahal kota kecil. Jangan pernah meremehkan, mengecilkan. Karena Anda berhadapan bukan dengan darah daging. Pengaruh apa? You don't know. Di dalam box itu surprise. Tapi ada satu ministry yang harus kita jalankan. Karena kita ini jalan di tengah-tengah orang-orang yang beraneka ragam penyakitnya. Bahkan ya seorang hamba Tuhan sebagai gembala misalnya, kalau ada jemaat dari gereja lain datang, kepahitan misalnya, bahkan punya hak pun kepahitan misalnya, beneran terjadi sesuatu terbukti seperti skandal, bukan sesuatu yang simpang siur gak jelas, jelas itu dan itu sudah tegas. Itu pun ya, kita harus cermat menerimanya. Siapapun yang Tuhan taruh dan izinkan, misalnya bayi tiba-tiba ditaruh di depan rumah, kan keset itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya keset ya? Itu bahasa Inggris kan? Kaset bukan ya? Keset. Soalnya keset di depan rumah kita itu ada tulisannya welcome. Kalau di kita malah ketambahan welcome home. Welcome home. Kita nggak boleh tolak siapapun. Gereja tempat umum, CG bukan. CG bukan tempat umum. CG kita bisa tolak orang. Kalau orang itu datang dengan maksud yang salah. Predator contohnya. Ya, nggak peduli kalau dia sekolah teologi, S1, 2, 3, PhD, sampai permanent head damage pun. Kalau dia datang mencoba menguasai your crowd, kalau Anda yang ditugaskan sebagai CGL, diangkat oleh coachnya, itu berarti juga direstui oleh TL-nya, berarti juga menjadi kepanjangan tangan gembala-gembala Anda, berarti Anda juga dapat otorisasi dari gembala senior, berarti dapat langsung otoritas dari Tuhan Yesus,
Nggak peduli yang datang itu siapa, pengalaman pelayanannya bisa khotbah, apapun gelarnya, dia bukan pemimpin yang sah. Don't give him the mic. Kalau enggak kan sudah saya undang di gereja. Nggak diundang, datang ke tempat Anda, berarti bertamu. Bertamu jangan coba menggonta-ganti peraturan rumah. Nggak ada orang datang ke rumah saya. Peduli amat kalau itu adalah presiden mana atau perdana menteri mana. Raja mana. Raja Inggris nggak bisa datang ke rumah saya, gonta-ganti peraturan saya. Kalau dia datang ke rumah saya tetap kepala keluarga di rumah saya. Ya, nggak mungkin lah Raja Inggris mau datang ke rumah saya. Dia nggak bisa gonta-ganti. Jadi, gereja adalah tempat umum, CG bukan. Nah, pada waktu, ngomong, kok sampai situ ya? Saya sampai mana tadi? Menyalahkan, jadi lupa. Oh ya, kepahitan dengan gereja lain, thank you. Jadi kalau semuanya ada orang yang kepahitan dari gereja lain, datang pun itu, kita siapapun ditaruh Tuhan di depan rumah kita, masuk ke rumah kita harus cintai. Tetapi setelah itu kita harus mengerti bahwa ada isu. Makanya itu puji Tuhan di gereja kita semua mulai dari bawah. Semua diuji dengan waktu. Karena nggak tentu orang itu langsung bisa ditempelkan begitu. Apalagi langsung kepada posisi kepemimpinan. Itu nggak wise, nggak cermat, nggak bijak. Karena tidak ada orang menambalkan secari kain lama pada baju baru. Kalau nanti ditempelkan, kebalik. Nggak ada orang yang bisa tempelkan, ya sama lah ya, pokoknya gitulah ya. Kirbat deh. Nah kalau anggur baru itu dituangkan di kirbat yang lama, anggur baru itu belum fermentasi. Sedangkan kirbat itu biasanya dijahit. Zaman dulu mereka nggak simpan di botol, mereka simpan di satu kirbat yang terbuat dari kulit hewan. Dan itu bisa mengembang. Dan kalau itu adalah kirbat lama yang sudah tidak ada ruang mengembang, kasih anggur baru yang fermentasi yang masih ada gasnya berkembang, dia lama-lama akan robek. Kalau juga Anda tempelkan secari kain baru di baju yang lama, lalu kain baru itu masih mengembang, baju itu akan rusak. Gak bisa asal serta-merta ketika ada satu orang yang ada histori dengan gereja lain, tetap akan mengikuti di gereja kita itu CG, tetap harus ikut MSC, belajar mengerti visi misi, belajar untuk merendahkan hati, belajar sembuh dan pulih. Isunya benar atau salah itu nanti kita akan tanggulangi, tetapi hatinya harus dibereskan di hadapan Tuhan. Apalagi di dalam gereja yang terus-menerus anggurnya diperbaharui. Maka kirbat lama kalau datang harus hatinya diperbaharui. Kalau enggak akan cocok. Enggak bisa langgeng. Gereja yang menyimpan, yang selalu diperbaharui anggurnya, itu berarti orang-orang ini tumbuh dan mereka beribadah, mereka tertanam di dalam gereja yang dijaga hawa kebangunan rohaninya. Ngomong soal anggur sekalipun saya bukan ahlinya, saya bukan peminum juga. Gereja yang terus diperbaharui anggur barunya, anggurnya itu makin hari akan makin mahal. Namanya anggur tua, bukan anggur lama. Orang-orang Eropa paling pinter itu. Australia juga bisa. Apalagi mungkin Prancis terkenal sekali dengan anggur merah. Itu disimpan bahkan di gua-gua. Itu gak sembarangan. Anggur yang masih baru panen tahun ini gak mahal. Mungkin masih ada asamnya. Tapi yang udah disimpan di gua-gua itu yang hawanya dijaga temperaturnya. Anggur itu gak rusak, makin lama makin mahal. Namanya anggur tua, bukan anggur lama. Tapi kalau anggur itu disimpan di hawa yang salah, culture gereja itu toksik. Kebudayaan bergereja di sana itu parah. Ya, bukan cari-cari persoalan, cari-cari masalah, cari-cari kesalahan, itu mesti ketemu lah kalau kita mau begitu. Kita masih bertumbuh, kita masih belajar, semua kita. Tapi kalau kita itu berada di dalam environment atau berada dalam keadaan yang sangat-sangat salah, hawanya itu sangat-sangat racun, hawanya lembabnya nggak betul,
atau terlalu kering rohani, lama-lama anggur baru itu bukan menjadi anggur tua yang mahal, dia jadi anggur yang lama. Makanya ada ayatnya, Yesus berkata, kalau orang sudah pernah mengecap anggur tua, dia tidak akan lagi selera dengan anggur yang barusan. Waktu kita baca perumpamaan Yesus ya, lain kali kita ke situ, kita bahas tentang kirbat dan anggur, kita bisa bingung loh. Yesus berkata nggak ada, anggur baru harus disimpan di kirbat yang baru. Kirbat lama tidak bisa menampungnya, robek, koyak, anggur itu sia-sia mubasir, dan kirbatnya pun jadi robek. Lalu setelah itu Yesus langsung berubah di ayat berikutnya berkata, dan anggur tua, siapa yang muda anggur tua? Nggak akan kepingin anggur baru, bahasa sehari-hari lah. Kok bisa ya, maksudnya apa? Anggur baru yang disimpan terus. Gereja yang terus menjaga iklim rohaninya, dengan hati-hati, sungguh-sungguh dari pulpit sampai ke kelompok kecilnya, meskipun terus disempurnakan Tuhan, anggur di situ akan menjadi menua, bukan menjadi anggur lama yang waktu diminum rusak anggur ini. Jangan bingung antara anggur tua dan anggur lama ya. Lalu tiba-tiba masuklah jiwa baru, tapi dari situasi lama, tapi kirbat lama yang datang dengan sakit hati, tapi ingin suatu permulaan yang baru. Nah di situ kita mesti harus bijaksana. Berarti kirbat itu harus diperbarui untuk bisa suitable, untuk bisa cocok dengan anggur baru dan anggur tua di sini. Makanya itu setiap jiwa yang Tuhan percayakan ke kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana. Kita tidak ikut-ikutan dengan kepahitannya, tapi kita luruskan. Bahkan dulu sekali saya pernah adakan namanya Huichiah. Siapa yang ingat? Orang-orang yang belum pernah selesaikan. Saya malah suruh kembalikan ke gereja-gereja sebelumnya. Minta maaf atau pamit baik-baik. Kau masuk baik-baik, kau keluar baik-baik. Gereja itu harus cermat, bijaksana. Pengembalaan itu harus hati-hati. Jangan pernah kita mancing orang berkata, ayo ke sini aja, di sini pelayanan nanti, kamu bisa pelayanan. Enggak, itu kita tidak mendidik dengan benar. Itu kirbatnya enggak diperbarui, tapi kirbatnya dianestesi. Makanya di sini tidak bisa orang itu langsung bypass. Karena kita tahu, anggur ini kita jaga iklimnya. Ini kebangunan rohani bukan baru kemarin loh ya. Anak-anak muda yang barusan di depan sini, I love it. Waktu tadi saya lihat, wow. Tapi kalian bukanlah generasi ke-1 loh. Dari zaman papa mamamu, yang mungkin di sini juga ada, dari zaman puluhan tahun yang lalu, ini anggur tua loh. Tapi diperbarui terus, tapi gak pernah jadi anggur lama. Paham ini ya? Saya berikan penjelasan ini untuk Anda mengerti dulu. Kenapa gereja harus cermat untuk memulihkan orang Kristen dari gereja sebelumnya yang ada isu. Dan kenapa orang kalau pindah gereja, dia harus bereskan isunya. Kalau enggak, jangan pindah. Karena kita tidak bisa bertumbuh kalau kirbat kita lama. Nah, dengan sekarang kita itu mau membuka diri untuk salah satu lagi pelayanan Roh Kudus lewat hidup kita, lewat diri kita, adalah kita membuka mata kita melihat adakah jiwa lama atau saudara lama yang hilang, yang masih ada harapan untuk kita cari, doakan, dan layani. Tapi mesti dengan cermat. Tadi pertama-tama saran saya dari ayat ini adalah, jika kehilangan salah satu dirham diantaranya, nyalakan pelita. Kita harus mulai segala sesuatu dengan doa. Karena doa akan memberikan kepada kita pewahyuan. What to do and what to feel and how to think. Biasanya orang kalau nggak berdoa, dia akan bernafsu. Kau tidak mendapatkan karena kau tidak berdoa. Atau kau doa, kau salah berdoa. Apa yang kau doakan hendak kau lampiaskan hawa nafsumu. You don't get because you don't pray. Waktu kita doa, kita akan mendapatkan pada Tuhan hikmat. Doa syafaat. Kita doa syafaat. Kalau ada orang-orang sekeliling Anda yang dulu Kristen, sekarang enggak. Dulu aktif melayani, sekarang tidak. Orang yang Anda kenal dulu, mereka itu sungguh-sungguh, sekarang enggak. Dulu tulus, sekarang enggak. Maka itu tugas kita, Tuhan itu tugas kami. Doakan mereka dalam syafaat. Artinya dalam syafaat itu artinya sebut mereka. Kalau Anda digerakkan, sebut mereka, doakan hatinya. Lalu habis itu menyapu rumah itu, hubungi mereka dengan sengaja. Terakhir mencarinya dengan cermat itu, tuntun mereka dengan hikmat. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh satu. Saya kasih satu kesaksian untuk Anda mengerti apa itu tuntun mereka dengan hikmat. Saya pernah alami ini waktu saya baru saja sekolah Alkitab. Jadi itu juga berarti saya baru bertobat. Berapa tahun?
Saya pernah sekali didatangi 3 om saat saya lagi main volleyball di gereja. Tiba-tiba saya dipanggil keluar, 3 om. Dan waktu dipanggil itu, 3 om ini kelihatannya jiwa lama yang tersesat di dalam gereja. Tapi alasannya beda-beda, karena memang susah. Di luar negeri itu, gereja waktu itu gak banyak, jadi gak ada pilihan. Jadi orang-orang dari berbagai macam latar belakang, dari yang karismatik maupun yang bukan, dari karismatik, dari reform, semuanya itu ada. Dan ngumpul biasanya ada kesamaan, yaitu sama-sama orang Indo, kepingin ketemu. Nah akhirnya dalam konteksnya kan gereja, jadi mereka semuanya selalu tidak sepaham. Nah saya waktu itu masih sekolah Alkitab, persiapan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya nggak tahu apa-apa, pokoknya tahunnya itu saya melayani itu cuma pakai penutup mata kuda. Saya belajar seperti Paulus katakan, saya mau fokus pada Tuhan. I choose not to know anything, aku memilih untuk tidak tahu apa-apa kecuali Kristus dan dia disalibkan. Jadi saya fokus pada Injil, hidup saya sepadan. Dan saya melayani pelan-pelan pelayanan saya mulai diangkat oleh Tuhan. Dari pelayanan yang paling nggak kelihatan, sampai pelayanan yang mulai kelihatan, saya diberi kepercayaan. Dan karena Tuhan memberi saya, kepada kita semua sebenarnya memberi talenta atau semacam karisma saya pun mulai ditambah sama Tuhan. Dan beberapa om ini menganggap saya adalah alamat yang atau menjadi sasaran yang empuk, alamat yang gampang untuk mereka curhat. Datanglah 3 om itu saat saya lagi volley, itu adalah bad timing. Kalau anak muda waktu itu masih umur 20-an, kalau lagi olahraga, jangan diajak bicara. Tapi bukan begitu, saya mau juga dibuat ketemu. Di tengah-tengah game saya dibawa keluar, singkat cerita, 3 itu komplain ini itu tentang gereja. Saya bilang, waduh Tuhan, aku ini masih dibandingkan mereka itu baru, karena 3 ini orang lama. Majelis dan sebagainya lah, enggak tahu lah apalah, pokoknya ini itu. 3 ini orang lama. Dan waktu dia cerita-cerita gitu, saya rasa nggak tepat ya. Saya bilang gini, kenapa? Aku ini anak muda, ini om-om. Sekarang saya juga sudah usia om-om. Dulu saya masih umur 20-an, itu mereka sudah umur 55. Ya saya belum om berarti, saya masih AOG, Army of Kocak. 55, ada yang umur 60. Ya. Lalu kok mereka ngomong, loh kok ngomong sama saya? Saya pikir ngapain ngomong sama saya? Saya belum ngerti, pertama saya defensif dalam hati. Ini orang-orang, tapi saya nggak berani kan, mereka orang tua. Ya om. Mereka komplain, dari itu semakin berani komplainnya, lalu komplain tentang gembala sidang kami. Gembala saya itu orangnya baik, baik banget. Ibu gembala baik sekali. Dan dia cerita ini itu. Nah saya menemukan sesuatu, bahwa cerita mereka tidak ada kesatuan. Mereka semuanya itu, kalau orang Jawa bilang ngalor dan ngidul. Kalau kita mungkin bahasa Indonesia lebih tepatnya simpang dan siur. Sana sini. Saya mikir, tiba-tiba kan saya hari-hari itu lagi belajar tentang lalang dan gandum. Dan saya mulai sekolah Alkitab, jadi saya mendalami Alkitab. Hari-hari itu saya pelajari tentang lalang dan gandum. Indah sekali, pembahasan di kelas itu bisa tepat. Yaitu diajarkan bedanya lalang dan gandum itu pada waktu usia tertentu, itu mereka mirip. Anda tidak bisa membedakan mana lalang, mana gandum. Tidak bisa dibedakan. Sungguh tidak bisa dibedakan. Makanya hati-hati dengan hati. Di satu titik. Nanti kalau dia sudah gede, baru kelihatan. Tapi rada telat, dia sudah menyebar kemana-mana dan sudah tidak bisa diselamatkan. Sawah itu harus diamputasi. Nah lalang gandum itu bisa mulai kelihatan perbedaannya dari sejak awal sebenarnya. Nanti kalau sudah mulai besar lagi tambah nampak. Gandum, sesuatu yang ditanam oleh Tuhan, itu arahnya satu arah. Dia itu tumbuhnya itu ke arah matahari. Paham ya? Jadi semua ngadepnya itu, matahari terbit di timur, ya sudah katakanlah ke timur. Semua ngadepnya sama. Dan gandum itu semua menunduk. Lalang itu jeprak-jeprak kalau nanti besar. Dan dia ngalor ngidul, simpang siur. Dia nggak ada arah dan dia tidak peduli matahari. Dia arahnya ke kanan kiri kemanapun yang dia kehendaki. Nggak ada satupun di antara lalang itu sepakat dengan satunya. Mereka semua ke arah seenaknya. Jadi tidak bisa ditangkap. Waktu saya ngomong dengan 3 orang, tiba-tiba itu masuk pengertian itu. Heran, tadi pagi, siang waktu saya kuliah masih dibahas. Sekarang saya langsung dapat demonya atau demonstrasinya. Saya jadi ngerti Tuhan sudah mempersiapkan hati saya dulu sebelum saya dipanggil keluar dari volley. Saya nggak bisa temukan loh. Simpang siur saya nggak bisa temukan ada satu isu. Mereka selalu, nggak pernah saya bisa temukan satu. Tapi mereka semua selalu ada sesuatu. Gini loh, itulah lalang. Saya nggak bisa temukan satu, tapi mereka semua selalu ada sesuatu. Itu lalang.
Dan hati saya itu waktu denger itu ya toksik ya, ini anak muda. Saya baru 1-2 tahun, baru tahun pertama rasanya saya itu di sekolah Alkitab. Dan itu berarti tahun pertama saya bertobat. Karena saya tobat langsung masuk sekolah Alkitab, saya tobat SMA 3. Itu saya pun keseret loh. Mulai miring. Tadinya saya ke arah Sang Surya. Bukan the Son, but the Son of God. Bukan Sang Surya tapi anak Allah. Itu mulai miring. Saya bilang, Lalu saya bisa smart. Tuhan kasih saya hikmat, cermat. Saya mikir, tunggu. Saya sampai sekarang kok enggak bisa nulis notulen ya dari apa yang mereka katakan ya. What is that one? What is that one? There's nothing. There's always something. Masih selalu ada sesuatu. Saya enggak bisa temukan. Saya bilang, langsung saya tahan hati saya. Tuhan, lindungi hatiku, kasih aku hikmat. Inilah waktunya, tiba-tiba saya ingat. Ini mungkin karunia berkata-kata dengan hikmat. Saya harus hentikan ini. Lalu saya ngomong sama mereka bertiga, Om, maaf Om. Saya ini masih terlalu muda. Saya ini masih kurang ngerti gini-gini Om. Ngomong tentang gembala apalagi, saya paling takut. Karena Alkitab berkata oleh 2-3 orang saksi. Bukan 2-3 orang penggosip. Bukan orang-orang yang sama-sama sakit hati. 2-3 saksi itu berbeda-beda. Ada sesuatu yang jelas logis. Sesuatu yang sangat objektif. Saya tidak nemukan itu. Saya bilang, Om sorry Om. Kalau Anda bertiga mau ketemu, saya ajak. Saya bawa ketemu. Oh enggak. Percuma ngomong. Loh, saya tanya, saya beranikan diri. Om sudah coba kok bilang percuma. Belum, tapi percuma saya tahu. Loh, saya bilang, mau percuma enggak itu kan harus 2 sisi. Saya bilang sama 3 orang tersebut, Om satunya lagi, Om kalau Om mau, karena yang satu sudah tolak saya, Om mau, saya antar, saya pergi. Atau kalau perlu saya di situ, tapi saya tentunya nggak nyaman. Tapi saya antarkan, nggak mau. Langsung saya bisa lihat niat hatinya. Singkat cerita, nggak jadi sudah. Nggak jadi pertemuan itu, lalu waktu berlanjut. Ketika saya mulai dewasa, rohani, dibutuhkan 1 tahun kemudian untuk saya cukup dewasa dulu, saya doa loh untuk ini. Karena bagi saya dulu itu big deal hal seperti ini. Karena dulu kami itu gereja kecil, 50 orang aja jemaatnya. Tapi benar-benar bisa World War III, Perang Dunia Ketiga. Nggak ada garansi buat gereja kecil besar itu lebih tenang mana, gereja kecil lebih akrab, nggak ada hubungannya, itu sungguh-sungguh nggak ada hubungan. Besar kecil itu sama saja karena manusia. Yang membuat perbedaan adalah cermat atau hikmat. Yang saya lakukan adalah 1 tahun kemudian saya lebih dewasa. Saya mempersiapkan diri, saya berdoa untuk ini. Dulu saya punya misi belum lagi ladang, belum KKR dunia apa segalanya. Cuman perkara-perkara di hati manusia. Disitulah Tuhan mendidik saya di padang gurun saya. 1 tahun kemudian setelah saya berdoa puasa, saya samperin 3 om itu sendiri-sendiri. Karena saya percaya dirham yang hilang harus ditemukan. Saya udah ngomong sama gembala saya enggak beritahu sama saya, kamu oke. Tapi saya juga tidak semerta-merta semuanya karena saya mau bantu. Bukan simpan tapi padamkan. Saya tidak mau panah-panah api si jahat itu kena ke pemimpin saya yang tidak perlu karena dia punya tugas banyak. Saya harus bisa menjadi bagian solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi akhirnya saya minta izin, bolehkah saya ngomong tanpa saya harus ngomong lebih lanjut, saya dapat restu, saya ngomong. Saya harus jadi orangnya Tuhan, pertama-tama saya jadi orangnya gereja. Karena saya tahu waktu mereka bilang begitu-begitu, saya dalam hati saya pikir gini, gembalaku enggak kayak gitu. Waktu saya mikir situ ya, saya berkata pendetaku enggak gini. Saya samperin 3-3, ini reaksinya. Dan itu harus hati-hati, karena saya penuh persiapan. Ternyata menghadapi orang-orang seperti om-om ini, sama susahnya dengan menghadapi saksi Yehuwa. Karena nanti saya diuji kemudian hari, bukan dari kalangan saudara seiman, tapi dari kalangan bidat kekristenan. Nanti ada ceritanya sendiri. Tuhan itu memperhadapkan saya dulu dengan konflik-konflik manusiawi, supaya hati saya ini teruji. Akhirnya saya samperin tuh 3 om itu. Ternyata saya menemukan motifnya. Yang pertama itu nggak tahu apa-apa, tapi kena ikut huru-hara. Itu tipe orang-orang yang demonstrasi itu di jalanan itu bakar. Terus ditanya untuk apa? Nggak tahu. Ini om yang passionate. Biasanya orangnya itu sangat-sangat mudah ngikut. Tapi orangnya gampang disulut. Jadi akhirnya saya ngomong sama ini, nggak jelas saya. Saya ngomong sama dia dia seolah-olah udah lupa, baru tahun yang lalu. Ngomong demi ngomong, dia ngomong tentang bisnisnya dan simpang siur yang lainnya. Saya bilang, orang ini gak interest, orang itu hanya terjebak dalam suasana. Ya sudah, saya tinggalkan. Dan saya lihat orang ini fine-fine saja di gereja. Saya berkata, it's okay lah kalau orang ini fine-fine saja di gereja, biar dia bertumbuh. Saya doakan Tuhan, terima kasih. Ternyata orang ini gak ada apa-apa, tapi jadi ada apa-apa. Ya sudahlah, dia hanya terbawa suasana. Om kedua. Saya ketemu sama om yang kedua.
Ketika saya ngomong-ngomong, saya menemukan motifnya. Bukan karena saya menghakimi dia, tetapi dari interaksi itu, keluar, kelihatan semuanya. Ternyata om ini hanyalah pengalihan isu. Karena tak lama setelah itu, gembala saya nggak tahu. Karena waktu saya tanya sama gembala saya perlu beritahu om, saya panggil gembala saya juga om, perlu saya beritahu siapa orangnya gitu. Nggak perlu lah, nggak tahu beliau lupa nggak, tapi nggak perlu. I trust you, ya sudah saya simpan. Jadi sebenarnya nggak tahu supaya hubungan nggak gimana. Karena ada ayat berkata, jangan kau cari tahu semua orang apa yang mereka pikirkan tentang dirimu. Anda akan terkejut, not everybody likes you and me. It's okay, but we can love everybody, kita bisa mengasihi semua orang. Singkat cerita, om yang kedua ini, saya ajak ngomong, pada akhirnya berubah. Bukan dia injili saya kali ini, 1 tahun kemudian saya injili dia. Dia terlibat dalam pornografi parah. Zaman dulu belum ada DVD dan VCD, zaman dulu masih ada VHS, anak muda enggak tahu sekarang video VHS. Itu 1 koper besar dia bawa ke gembala kami untuk dibakar. Ternyata ini isunya. Supaya orang silau dengan dosanya, dia cari dosa orang lain. Dan kalau ada, dia ada-adakan. Dia bawa itu, tapi mungkin saya enggak tahu, beliau tahu enggak, gembala tahu enggak. Mungkin enggak tahu, lebih baik enggak usah tahu. Bawa itu untuk dibakar. Ini om yang kedua tadi. Dia sudah tidak lagi senternya di masalah yang dia gunjingkan dengan saya. Ternyata dia punya masalah hidup yang lebih berat. Kasihan. Om ketiga, saya ajak bicara. Anggaplah namanya Bobby. Ada Pak Bobby? Anggaplah ya, namanya bukan Bobby, oke, by the way. Tapi supaya mudah. Om Bobby saya ajak bicara 3 jam di rumahnya, saya datang. Tidak bisa, saya tekuk dan bengkokkan, tidak bisa. Pahitnya setengah mati. Apapun yang saya katakan, seperti Alkitab katakan, janganlah kau menaruh mutiara di mulut babi, karena dia akan menginjak itu dan menyerang kamu. Semua yang saya katakan, semua dibalik. Saya nggak bisa apa-apa. Dan saya melihat 3 jam kemudian saya habis nafas. Akhirnya saya sepakat untuk tidak sepakat dengan dia. We agree to disagree. You know what happened afterwards? Sudah, there's nothing we can do. Orang itu akhirnya tidak bergereja, meskipun mengaku tetap dalam Tuhan. Om Bobby sama sekali tidak mau berubah. Hatinya sudah bulat seperti Firaun. Mau diajak bicara logis juga percuma. Apapun yang saya katakan kembali. Dan sia-sia seolah-olah. Tapi saya melihat dalam kehidupan Om Bobby, anak-anaknya satu-satu pada akhirnya gagal hubungan. Heran, ini tidak ada terjadi di luar karena ini kita nggak diberitahu maupun apa, tapi karena kita di situ itu kan kelompok grup ini kan kecil, jadi semua pada saling tahu. Anak-anaknya satu persatu gagal in relationship. Ya sudah, akhirnya di mahkamah Tuhan. Kehidupanlah yang akan menentukan. Saya menemukan sesuatu antara lalang dan gandum. Bahwa lalang sulit sekali. Tapi kadang-kadang saya mengucap syukur untuk om yang kedua. Dia bawa pornografinya 1 luggage penuh. Dan dia bertobat. Dan akhirnya tanpa harus dikupas lagi. Saya melihat sisa hidupnya, entah hidup atau mati sekarang. Sisa perjalanan yang saya tahu, dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Itu keberhasilan mencari teman lama yang hilang. Apakah saya gagal dengan Om Bobby? Tidak, saya sudah berusaha. Apakah gereja perempuan gagal dengan Om Bobby? Tidak. Yang pertama, nggak apa-apa lah, lupakan, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Om yang kedua itulah penggenapan mencari saudara lama yang hilang. Saya bersyukur dia kembali pada Tuhan. You see, tuntun mereka dengan hikmat ya. Tuntunlah dengan hikmat di dalam kehidupanmu. Karena ada sekelompok orang, jumlahnya tidak besar di dalam hidup kita. Yang Tuhan tetap nantikan, cari dan doakan. Just because they disappear hari ini di dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan lupa. Dan sampai hari ini kita tetap mendoakan mereka. Sekalipun kita jangan tunggu. Karena Tuhan juga ingin menyelamatkan jiwa-jiwa baru. Kadang-kadang saya punya satu pikiran, kenapa kita beritakan Injil bolak-balik kepada satu orang itu? Kalau ada orang-orang tertentu di dunia ini masih banyak yang belum pernah mendengar Injil, sekalipun diberitakan langsung ke telinganya mereka. Tapi Tuhan itu aneh. Entah kenapa ada perumpamaan ini. Meskipun jiwa baru itu mendesak. Karena mereka tidak dapat kesempatan yang sama, nggak fair kan? Tapi Tuhan tetap ada perumpamaan dirham yang hilang ini. Tuhan kadang-kadang menurut saya itu bukan hanya heran, bagi saya tidak masuk logika saya. Bagi saya bahasanya maaf bukan merendahkan, tetapi saya takut sama Tuhan. Tapi kayak aneh gitu.
Kenapa Tuhan tidak tinggalkan aja, cari semua yang baru itu yang masih banyak butuh darah Kalvari. Dia bilang, no, my child, my son, enggak. Ada satu faset, ada satu ruang di hati Tuhan, ada satu dimensi untuk saudara lama kita yang hilang. Untuk kita cari kembali. Tapi hati-hati, Anda bisa ketemu dengan om tipe 1, itu gak perlu terlalu hati-hati, itu lebih mudah. Anda bisa ketemu sama om tipe 2, puji Tuhan. Anda bisa berakhir 0, tangan hampa seolah-olah om tipe 3. Tapi paling tidak, kita sudah berusaha. Doakan mereka, hubungi mereka pada waktu Tuhan. Hati-hati ketika kau lakukan. Tuntun mereka dengan hikmat. Saya ngerti, karena saya pernah berada di posisi sebaliknya. Celakalah orang yang berada di posisi pemimpin, lebih tua, lebih bijaksana, sudah makan asam garam, gampang terpengaruh. Saya di posisi di bawah gunung, itu kalau perang udah kalah, di atas sudah tembak, saya di bawah lawan 3 yang toksik. Saya tidak kalah. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya siap. Dan puji Tuhan, Tuhan mau pakai orang-orang yang siap untuk membuat bulu terpatah tidak dipatahkan, sumbu pudar nyalanya tidak dipadamkan. Semoga Anda menemukan saudara-saudaramu yang lama, yang sudah tidak di AOG, saudara. Mana AOGers di sini? Haleluya, wow. Cari Yesus mencari mereka. Meskipun kita ada mahasiswa baru, wow kita mau jangkau mereka, I know. Tapi ada satu lubang di hati Tuhan yang belum diisi dan gak akan terisi dengan jiwa baru itu. Somebody you know, yang dulu di AOG sekarang enggak. Find them, not for me, for him. Amin? Tapi ingat loh ya, Anda bisa ketemu nanti bukan om 1, om 2, om 3, tapi mas 1, mas 2, mas 3. Dan mereka tidak semuanya mas murni. You see, be careful when you do so. Saya takut loh ngajarkan ini. Entah kenapa Pastor Albert minta saya ngajarkan ini. Ini requestnya, jadi jangan salahkan saya. Khotbah ini disuruh. This is a very dangerous thing. It's like sending you to Iraq, to Afghanistan. Ini kayak mengutus jemaat ke Afghanistan. Hati-hati. Tapi saya tetap harus lakukan. Saya setuju dengan Pastor Albert. Karena ini adalah bagian dari kebangunan rohani. You cannot avoid this. Nggak bisa menghindari. Semoga Anda bijaksana. Semoga Anda bukan keseret, tapi Anda bisa membawa. Love you so much. Bertumbuh ya. Dan bertumbuh dan semoga Anda menemukan saudara-saudara lama yang telah hilang dari hidup Anda. Haleluya.